Baik Ibu Sumarni ya. Iya benar. Baik, jadi Ibu di sini sengaja saya pisahkan untuk kita lanjutkan wawancara. Tadi kan Ibu kesini sama anak Ibu Bu ya. Iya, Terus Ibu iya. tadi sudah bilang keluhan-keluhan anak Ibu ini ternyata ada gangguan-gangguan dari kejiwaannya. Iya. Nah, oleh karena itu untuk wawancaranya sengaja saya pisahkan. Pertama saya akan mewawancarai Ibu, selanjutnya baru anak Ibu. Iya. Jadi di sini saya ingin berbicara mengenai identitas dan perilaku keseharian anak Ibu, dan saya harap Ibu bisa menjawab jujur ya, karena data-data ini itu akan digunakan untuk mendiagnosis penyakit dari anak Ibu. Iya. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Oke, jadi Ibu paham Bu ya? Paham. Oke, jadi Ibu Sumarni tadi datang sama anaknya ya. Ibu kalau boleh tahu nama anak Ibu siapa? Indah. Indah. Usianya berapa Bu? 20 tahun. 20 tahun. Untuk sekarang statusnya apa Bu? Bekerja atau sekolah? Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Ini kalau betul anak yang keberapa dari keberapa Bu? Ini anak kedua. Anak kedua. Dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Iya. Ibu ini sendirian. Ibu suaminya kemana? Suami saya lagi kerja. Oh, lagi kerja. Oke, Ibu sendiri kerjanya sebagai apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi ini anak kedua dari ketiga Bu ya? Iya. Kuliahnya di mana? Di Desa Saujajar. Desa Saujajar. Itu anaknya kuliah di mana Bu? Di kuliahnya itu di Unila. Oh, di Unila. Itu anak Ibu di sana tinggalnya sama siapa? Ngekos, Dia kontrak? ngekos. Oh, dia ngekos. Iya. Oke. Oke, itu untuk identitas. Ibu selanjutnya keluhan. Jadi kalau Ibu datang kemarin itu keluhan gimana Bu jadi anak Ibu itu? Jadi anak saya itu suka mengurung diri di kamar, terus kamarnya juga dikunci. Terus selain itu dia juga kadang suka bilang ada yang ngebisik-bisikin. Terus dia kadang tuh suka bilang kalau kayak ngeliat orang gitu, tapi nggak ada. Jadi kayak dia ngeliat bilangnya ngeliat orang, tapi saya lihat tuh nggak ada orangnya gitu. Padahal nggak ada, tapi Iya. dia bilang ada gitu ya. Iya. Nah, ini sudah terjadi sudah berapa lama Bu? Sudah kurang lebih hampir 2 tahunan. 2 tahun ya, udah lama Bu ya. Iya. Sebelumnya udah pernah diobati? Belum. Oh, belum. Belum. Ini sebelumnya apakah pertama kali emang atau dari 2 tahun itu emang baru muncul? Dulu pas 2 tahun yang lalu awalnya ya nggak sering mengurung diri, tapi nggak terus-terusan. Kadang masih bisa normal, tapi lama kelamaan berubah jadi benar-benar kayak yang benar-benar menyendiri, sukanya menyendiri, terus sukanya kayak yang bilang ada yang bisik-bisikin, terus ngeliat makhluk-makhluk katanya gitu. Oh, dan Tapi untuk lama kelamaan jadi terus-terusan. dan kalau misalnya untuk akhir-akhir ini itu gejalanya lebih parah atau sama aja? Gejalanya jadi lebih parah. Kalau Oh. yang sekarang itu dia katanya ada yang ngebisikin, dia suruh lompat ke kan ada kolam di rumah, dia nyemplung situ. Berapa itu ya? Iya. Oke. Ini oke ya. Sebelumnya kalau di keluarga Ibu nih ya, keluarga anak-anak Ibu, selain anak Ibu yang ini ada nggak anak Ibu lain yang memiliki gejala yang sama? Kalau anak nggak ada. Kalau dari suami Ibu mungkin? Suami nggak ada, cuman kalau dari tante saya ada. Oh, tetap ada ya? Ada. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya penggunaan obat-obatan terlarang Bu, misalnya anak Ibu ini pernah pakai nggak? Nah, Oh, pernah Bu ya? Nah, itu gimana Bu? Bisa diceritakan gimana Bu? waktu dulu dia pernah make narkoba. Terus udah kayak gitu dia Kecanduan gitu? kecanduan. Terus ya saya nggak ngerti, tiba-tiba jadi lebih suka menyendiri itu ya semenjak dia sering kecanduan itu. Itu kalau boleh tahu kecanduannya sudah berapa lama Bu? Udah berapa lama ya? Itu udah lama sekali. Udah berapa tahun? 2 tahunan lebih. Itu Ibu
tahu-taunya pas 2 tahun itu atau gimana Bu? Kok bisa Ibu tahu tuh dia pakai 2 tahun? Apa dia cerita atau ada yang nyeritain ke Ibu? Teman-temannya yang cerita. Heeh. Jadi temannya ada yang bilang, kan saya nanya ke teman-temannya, saya pikir kan kok dia jadi menyendiri, apa dia waktu pas di tempat kuliahnya dia ada masalah, dari masalah mungkin dari teman-temannya atau bagaimana. Lalu ada temannya, salah satu temannya yang cerita kalau dia itu anak saya ternyata konsumsi narkoba. Jadi karena lingkungan sosialnya Bu ya. Iya. Terus pada saat Ibu mengetahui anaknya pakai narkoba ini, tanggapan Ibu gimana pada saat itu? Ya saya langsung melarang dia, cuman kan dia apa ya, suka teriak-teriak gitu. Jadi kalau sekarang masih pakai nggak? Kalau sekarang udah enggak. Udah nggak pakai, udah Ibu larang Bu ya? Iya, dia di rumah sekarang. Oke, sekarang udah di rumah. Oke, untuk kehidupan sebelumnya Bu ya, itu kan sekarang dia kuliah. Mungkin kalau Iya. SMA, SMP, SD-nya itu bagaimana Bu untuk kehidupannya? Kalau SMP, SMA Atau baik-baik saja? baik-baik aja. Atau perilakunya mungkin anak nakal, bandel kah? Kalau ya selama ini sih anaknya cenderung kayak suka main gitu. Pulang sekolah nggak langsung pulang sekolah tapi main gitu. Sering main sama kadang suka bolos. Terus kalau untuk pas belajar di sekolah itu anak Ibu tuh termasuk kategori pinter atau biasa aja atau gimana? Pinter enggak sih, biasa aja dia. Biasa aja. Oke, Ibu agamanya Islam Bu ya? Iya. Kalau untuk agamanya sendiri gimana Bu ibadah anak Ibu? Anak saya kalau sholat harus diingat dia. Oh gitu. Iya. Terus kalau tentang pelanggaran hukum mungkin ada nggak? Anak Ibu pernah melanggar hukum terus dihukum sama polisi gitu? Nggak pernah Bu ya? Terus kalau untuk pergaulannya, kalau sebelum kuliah tuh pergaulan SMP, SMA gimana? Ya saya kurang tahu ya sama teman-teman juga, cuman yang saya tahu dia suka main, suka bolos kuliah, bolos sekolah. Oke. Terus kalau untuk lingkungan tempat tinggal Ibu, misal tetangga Ibu, RT RW Ibu sih gimana lingkungannya? Atau baik-baik saja? Baik-baik aja. Oh, baik-baik saja Bu ya. Oke. Jadi kan Ibu anaknya bertiga Bu ya? Iya. Anaknya ada 3. Terus, nah kalau dari Ibu sendiri, Ibu ada berapa bersaudara? Saya 5 bersaudara. 5 bersaudara. Ibu anak ke? Saya anak ketiga. Anak ketiga. Dari 5 Bu ya? Iya. Dan katanya bibi atau bibinya dia berarti kakaknya Ibu ya? Iya. Itu mengalami gangguan yang sama seperti ini? Iya. Oke. Itu persis Bu seperti ini Bu ya? Kalau tantenya dia, tante itu kakak saya, jadi kalau dia memang sekarang lagi dirawat di rumah sakit dia. Oh gitu, Ya. gitu. Cuman ya mirip kayak anak saya. Awalnya ya sama suka kayak menghayal melihat kayak makhluk-makhluk, suka teriak-teriak, ngomong sendiri. Oke, kalau itu dari keluarga Ibu ya? Iya. Kalau misalnya dari keluarga suami Ibu itu ada berapa bersaudara? Dua 2. bersaudara. Tapi tidak ada gejala seperti ini Bu ya? Enggak. Oke. Jadi yang dari data yang saya kumpulkan mungkin di sini lebih ke ini Bu ya, riwayat obat. Jadi anak Ibu kan pernah narkoba ya? Iya. Kan apalagi narkoba itu kan sangat bahaya sekali dampaknya kan. Nah, itu kira-kira bisa Ibu jelas nggak? Kira-kira kok dia tuh kenapa bisa sampai narkoba itu? Kalau itu saya Apakah karena pergaulannya mungkin, atau mungkin karena ibunya terlalu membiarkan sehingga jadi tidak diawasi? kayaknya sih karena pergaulan sih. Karena kan saya di sini, anak saya di sana jauh. Ya karena saya juga nggak melihat dia setiap hari kan. Karena kan kami jaraknya jauh. Juga. Tapi Ibu sering komunikasi sama dia? Ya komunikasi sering gitu, lewat telepon. Tapi karena pergaulannya dan Ibu tidak tahu ya pergaulannya Tidak. sama-sama. Tidak tahu.
dan tiba-tiba ada temannya yang Iya, mengatakan iya. bahwasannya dia pakai narkoba. Iya. Oke. Mungkin itu saja Ibu untuk Iya. data-data yang saya ambil. Jadi data-data ini nanti saya akan tanyakan lagi mungkin kepada anak Ibu dan untuk menunjang dari diagnosisnya Bu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya Bu ya. Terima kasih. Iya. Oke, cukup. Baik. Oh, ini namanya Indah ya? Oh, Indah. Jadi Indah, di sini tadi saya udah barusan habis berbicara ngobrol-ngobrol dengan Ibu Indah mengenai keluhan Indah ini. Baik. Ini benar namanya Indah ya? Iya. Indah. Umurnya berapa Indah? 20. 20. Untuk pekerjaan sehari-hari apa? Mahasiswa? Bekerja? Mahasiswa ya? Mahasiswa di universitas mana? Iya. Unila. Oke. Indah tinggalnya di mana kalau gitu? Kosan. Kosan. Kalau alamat rumahnya di mana? Soljajar. Saujajar. Dan kesini tadi sama siapa? Ibu. Ibu. Oke. Saudara Indah, tadi saya barusan itu berbicara dengan ibunya Indah mengenai keluhan dari Indah. Ih, Kenapa? itu ada itu. Oke, tadi si ibunya Indah itu bilang bahwasanya Indah ini sering Nggak usah deket-deket aku, Ge. tadi si maaf ya, tadi ibunya Indah bilang ya, si Indah katanya sering ngurung di kamar, terus sering ngeliat sesuatu, terus denger sesuatu, tapi kata ibunya Indah itu nggak ada. Ada. Nah, itu coba ceritaan saudara Indah di mana itu kok bisa seperti itu? Iya. Iya, saya ngeliat banyak orang ngedatengin saya. Jadi Indah ini ngelihat orang-orang banyak gitu ya, dan mendatangi Indah. Iya, dia masuk kamar saya. Terus orang-orang itu mau ngapain Indah emang? Menurut saya, kadang saya disuruh lompat Suruh lompat dari mana? ke kolam. Lalu Ya, akhirnya saya ikutin. suruh lompat ya. Nah, selain itu apakah Indah sering mendengar suara-suara aneh? Iya, kadang saya nggak ada orangnya, tapi ada yang ngebisikin. Bisikin. Nah itu gimana ngebisikinnya? Ngebisikinnya kadang Indah kamu pergi dari rumah. Gitu. Nah, kalau misalnya Indah itu sering nggak ngerasa lidahnya ngerasa pahit atau ngerasa apa gitu? Rasanya apa? Pahit. Pahit ya. Terus kalau misalnya Indah lagi sendirian sering nyium bau-bau apa gitu kan? Bau aneh misalnya Saya sering bau busuk. bau busuk. Nah, itu biasa di mana? Pas lagi ngapain? Ya, tiba-tiba nanti ada bau busuk. Itu dia ada di situ. Itu dia di situ. Ya. Terus kalau Indah pernah nggak ngerasa ada yang megang-megang, ada yang nyentuh? Enggak. Jangan tuh ya. Oke. Indah, ini tong apa ini? Ya. Pena. Oke. Pena ya. Iya, pena. Fungsinya buat apa? Menulis. Nulis ya. Terus Indah pernah nggak ngerasa anggota badan Indah ini misalnya tangannya atau kakinya ngerasa aneh, kayak misalnya ukuran besar atau bentuknya aneh, pernah nggak? Nggak pernah. Atau pernah mungkin Indah ngerasa pas bercermin itu ngerasa kayak bukan Indah, kayak orang lain, padahal itu dirinya Indah. Enggak. Nggak pernah. Enggak. Oke.
Indah pernah nggak ngerasakan di sekeliling orang-orang dekat Indah ini mencurigai Indah? Iya. Curiga gimana itu? Saya takut kok keluar. Saya melihat orang-orang kayak ngomongin saya, kayak curiga ke saya. Saya nggak mau keluar. Itu sering Iya. ya. Oke. Indah juga pernah nggak misalnya ngerasa ada orang yang ngejar Indah, kayak ngejar, kayak mau menghasut Indah gitu, selalu mengejar Indah gitu? Iya. Nah itu kira-kira mau apa? Ngejar Indah itu mau ngapain dia? Mau melukai Indah kah atau mau gimana? Iya. Saya sering melihat ada yang ngejar saya bawa pisau. Oke, jadi Indah itu curiga gitu ya sama orang-orang di sekitar Indah ya? Iya. Karena mereka kayak yang ngomongin saya. Oke. Saya nggak suka di luar. Terus dari luar ya. Oke. Saya suka di kamar. Tapi pas Indah ngerasa kayak gitu, terus cerita ke Ibu Indah, terus Ibu Indah gimana tanggapannya? Ibu saya nggak percaya. Nggak percaya. Lalu untuk ayahnya Indah, Nggak ada yang percaya sama saya. ada nggak orang yang percaya sama Indah? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Oke, baik ya Indah ya. Selanjutnya, Indah. Sekarang tau nggak hari apa sekarang? Kamis Hari Kamis. Tanggalnya 16 16. Sekarang bulan apa? April Tahunnya? 2020. Nah, sekarang tau nggak Indah, ini kita ada di mana? Di ruang apa ini? Ruang periksa. Ruang periksa. Ini di sekolah atau di rumah sakit? Rumah sakit. Di rumah sakit. Oke, Indah tahu saya? Tahu. Saya siapa? Dokter. Dokter. Oke. Tadi Indah kesini sama siapa? Ibu. Ibu. Oke Indah, saya punya 4 buah benda. Silakan Indah apal nih ya. Dan Indah sebutkan dan apalin ya. Yang pertama ada kursi, apel, sapi, ya, mobil. Kursi, apel, sapi, mobil. Nah, kursi, Apel, sapi, mobil. sapi, mobil. Kursi, apel, sapi, mobil. Apalin ya. Iya. Oke. Nah, kan sekarang udah SMA, udah kuliah ya sekarang ya? Iya. Kuliah di mana? Unila. Di Unila, jurusan Jurusan guru. guru. Nah, masih ingat nggak SMA-nya dulu di mana? Ingat, Di mana? di rumah dekat rumah saya. Namanya SMA-nya apa? Nama 2. Oke, SMP-nya masih ingat nggak? Masih. SMP berapa? 6. SD-nya? Masih. SD berapa? 2. Oke, tadi pas mau kesini tadi di rumah sarapannya pakai apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Oke, tadi masih ingat nggak ada 4 buah benda yang saya sebutkan? Iya. Apa enggak? Coba. Iya. Kursi, apel, sapi, mobil. Oke. Nih, kan Indo nih udah sekolah ya, udah kuliah juga. Jadi pasti tahu lah pengurangan ya. Iya. Nih, sekarang saya mau ngetes Indah tentang pengurangan. 100 dikurang 7 berapa? 93. 93 dikurang 7 berapa? 86. Nah, 86 dikurang 7 berapa? 79. 79 dikurang 7 berapa? 72. 72 dikurang 7? 2 kurang 7. 65. 65, oke. Ini Indah, jadi selanjutnya silakan Indah tulis di sini. Saya mau ngetes Indah. Ini ada kertas, ini ada pena ya buat nulis ya. Silakan Indah tulis kalimat. Dari kalimatnya gini. Budi bermain bola di depan rumah.
sekarang baca apa tulisannya? Didi bermain bola di depan rumah. Oke. Nah, sekarang Indah bisa nggak gambar jam dinding? Jadi jam dinding kan bentuknya seperti ini. Nah, harus persis seperti ini, ya. Silakan digambar. Oke, sekarang Indah bisa nggak gambar segitiga? Kalau gambar persegi itu yang gimana? Bisa nggak? Oke, terima kasih. Indah sering nonton berita nggak? Kadang-kadang. Nggak tahu nggak sekarang lagi berita yang viralnya apa? Coba. Corona. Tahu corona? Tahu. Tahu ya? Oke. Indah biasanya sehari-hari masih bisa makan sendiri nggak? Makan sendiri. Minum sendiri? Iya. Nyuci baju sendiri? Iya. Oke. Indah nih, misalnya dalam keluarga ya, kan Indah nih 3 saudara ya, Iya. ada bapak, ada ibu. Nah, kalau misalnya mengenai kan Indah ini kan kuliah kan, tujuannya adalah untuk menjadi orang yang sukses kan. Iya. Itu Indah mau nggak sih dengan Indah misalnya nih ya putus kuliah terus Indah susah akhirnya menyusahkan orang tua Indah, itu gimana? Mau nggak? Enggak. Nggak mau ya. Indah kasihan atau gimana kalau nyusahin orang tua? Kasihan. Kasihan ya. Dan misalnya ya Indah nih ya sedang ada di tempat umum, lalu menemukan sebuah tas, dan di sebuah tas itu ada identitasnya di sana, ada KTP, ada SIM. Nah, apa yang Indah lakukan? Mengambilnya atau mengembalikannya? Balikin. Balikin. Indah tahu nggak sih kalau Indah ini sakit? Enggak. Indah tahu, ngerasa nggak sih yang terjadi pada Indah ini nggak taunya suatu penyakit gitu? Enggak. Enggak ya? Oke. Oke, baik kalau begitu Indah. Untuk pertanyaan udah selesai. Jadi terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi di sini nanti dari data-data dari pertanyaan saya itu nanti saya akan gunakan untuk menunjang dari diagnosis ya. Dan ini sudah saya sampaikan kepada orang tuanya Indah. Siap. Oke, kalau begitu ya pernikahan sudah selesai, Indah bisa keluar lagi menemui ibunya Indah ya. Oke, terima kasih kalau begitu ya. Iya. Oke. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan baik alo-anamnesis dan autoanamnesis, jadi ditemukan pasien bernama Indah, umur 20 tahun, seorang mahasiswa dari Universitas Lampung ya. Datang dengan keluhan yaitu sering mengalami halusinasi yang dijelaskan oleh pasien sendiri dan juga orang tuanya. Dan berdasarkan pemeriksaan mengenai status mental, yang pertama mengenai keadaan umumnya, pasien datang dengan keadaan rapi. Namun untuk perilaku, pasien tampak agitasi yaitu gelisah. Lalu untuk moodnya, pasien tampak gelisah. Dan untuk pembicaraannya, pasien dapat menjawab pertanyaan dengan baik ya, tanpa berlebihan maupun terlalu diam. Lalu untuk gangguan persepsi, pasien di sini mengalami halusinasi ya, baik itu halusinasi visual, auditory, dan untuk gustatorik, olfaktorik, taktil itu tidak. Dan untuk ilusi tidak ada data, ilusi tidak, terus depersonalisasi tidak, dan derealisasi iya. Jadi pasien halusinasi dan derealisasi. Terus untuk pikiran, jadi pasien juga mengalami waham, yaitu waham kejar, karena dia mengatakan banyak orang yang mengejar dia, terus dia waham curiga ya, sering mencurigai seseorang. Lalu untuk kesadaran kognisinya, orientasi waktu baik, orientasi tempat baik, orientasi orang di sekitarnya baik. Dan untuk daya ingatnya, daya ingat jangka panjang, daya ingat jangka pendek, dan menengahnya juga baik. Dan untuk konsentrasi dan
perhatian itu baik, dapat membaca, dapat menggambar, dapat menulis. Lalu untuk inteligensi dan kemampuan informasinya baik juga. Kemampuan untuk menolong sendiri, seperti makan sendiri, mencuci sendiri itu baik. Dan daya nilai dan tekanan untuk nilai sosial baik, uji daya nilai baik, dan untuk penilaian realita serta tilikan. Nah, pasien ini menganggap bahwasannya dia ini tidak sakit, keluhan-keluhan ini tidak sakit. Oke. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dan data untuk diagnosisnya, saya mendiagnosis untuk penyakitnya adalah skizofrenia karena adanya gejala-gejala psikotik. Namun untuk tanda-tanda organik seperti penurunan kesadaran, gangguan daya ingat, disorientasi itu masih bagus. Dan ini onsetnya kurang dari 45 tahun dan lebih dari 6 bulan. Jadi untuk diagnosis adalah skizofrenia. Oke, pemeriksaan selesai.